Di dalam konseling ada berbagai macam konseling, yaitu konseling pendidikan, konseling vokasional, konseling keluarga, konseling agama, konseling rehabilitasi, konseling individual, dan konseling kelompok. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang konseling individual dan teknik umum konseling. Konseling individual merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang sedang mengalami masalah atau klien. Konseling individual ini bertujuan untuk membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle-nya, serta mengurangi nilai negatif terhadap dirinya sendiri dan perasaan-perasaan inferioritasnya atau yang biasa disebut rasa kurang percaya diri. Secara umum, proses konseling individual ini terbagi atas 3 tahapan. Yang pertama, tahap awal konseling, yang kedua tahap kedua atau tahap kerja, kemudian ada tahap terakhir atau tahap tindakan. Tahap awal membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Hubungan konseling bermakna ialah jika klien terlibat berdiskusi dengan konselor. Hubungan tersebut dinamakan a working relationship, yakni hubungan yang berfungsi, bermakna, dan berguna. Keberhasilan proses konseling individu amat ditentukan oleh keberhasilan pada tahap awal ini. Kemudian memperjelas dan mendefinisikan masalah. Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik, di mana klien telah melibatkan dirinya, artinya kerjasama antara konselor dengan klien akan dapat mengangkat isu, kepedulian, atau masalah yang ada pada klien, dan membuat penafsiran dan penjajakan. Konselor berusaha menjajaki atau menafsir kemungkinan untuk mengembangkan isu atau masalah, kemudian merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi klien dan dapat menentukan berbagai alternatif yang sesuai dalam mengantisipasi masalah. Menegosiasikan kontrak. Kontrak artinya perjanjian antara konselor dengan klien. Hal itu berisi yang pertama, kontrak waktu, artinya kapan dan berapa lama waktu yang diinginkan berkaitan dengan pertemuan oleh klien dan apakah konselor tidak keberatan. Yang kedua, kontrak tugas, artinya ada pembagian konselor, tugasnya apa dan tugas klien apa. Yang ketiga, kontrak kerjasama dalam proses konseling. Kontrak menggariskan kegiatan konseling termasuk kegiatan klien dan konselor. Artinya mengandung makna bahwa konseling adalah urusan yang saling dipinjam dan bukan pekerjaan konselor sebagai ahli saja. Di samping itu juga mengandung makna tanggung jawab klien dan ajakan untuk kerjasama dalam proses konseling. Kemudian tahap pertengahan atau tahap kerja. Yang pertama yaitu menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien lebih jauh. Dengan penjelajahan ini, konselor berusaha agar kliennya mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalahnya. Konselor mengadakan reassessment atau penilaian kembali dengan melibatkan klien, artinya masalah itu dinilai bersama-sama. Dan yang kedua, menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Hal ini bisa terjadi jika pertama, klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalah. Dan yang ketiga, proses konseling agar berjalan sesuai kontrak. Kontrak dinegosiasikan agar betul-betul memperlancar proses konseling. Karena itu, konselor dan klien harus selalu menjaga perjanjian dan selalu mengingat dalam pikirannya mengenai kontrak yang sudah disepakati. Memasuki pada tahap akhir atau tahap tindakan. Pada tahap akhir, konseling ditandai dengan beberapa hal, yaitu A. Menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya. B. Adalah perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis. C. Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. Teknik umum konseling. Teknik umum merupakan teknik konseling yang lazim digunakan dalam tahapan-tahapan konseling, yang merupakan teknik dasar konseling yang harus dikuasai oleh konselor.
Pada video ini saya akan menjelaskan 3 teknik umum dalam konseling. Yang pertama yaitu perilaku attending. Perilaku attending disebut juga sebagai perilaku menghampiri klien yang mencakup komponen kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Yang terjadi apabila perilaku attending ini berhasil yaitu dapat meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang aman, mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. Perilaku attending ini dilakukan supaya harga diri klien bisa lebih meningkat dan kemudian agar klien sendiri bisa merasakan keamanan, kenyamanan sehingga tidak ada kegelisahan atau keraguan ketika sedang berbicara dengan konselor. Yang kedua yaitu empati. Empati ialah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien. Merasa dan berpikir bersama klien bukan untuk tentang klien. Empati dilakukan sejalan dengan perilaku attending. Tanpa perilaku attending maka tak akan timbulnya empati. Di dalam empati terdapat 2 macam empati, yaitu empati primer dan empati tingkat tinggi. Empati primer yaitu bentuk empati yang hanya berusaha memahami perasaan, pikiran, dan keinginan klien dengan tujuan agar klien dapat terlibat dan terbuka. Dan yang kedua, empati tingkat tinggi, yaitu empati apabila kepemahaman konselor terhadap perasaan, pikiran, keinginan, serta pengalaman klien lebih mendalam dan menyentuh klien karena konselor ikut dengan perasaan tersebut. Kemudian teknik umum yang ketiga yaitu refleksi. Refleksi adalah teknik untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal pada klien. Refleksi pada teknik umum ini terdapat 3 jenis refleksi. Yang pertama yaitu refleksi perasaan, yang kedua refleksi pikiran, dan yang ketiga refleksi pengalaman. Refleksi perasaan yaitu keterampilan atau teknik untuk dapat memantulkan perasaan klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Refleksi pikiran yaitu teknik untuk memantulkan ide, pikiran, dan pendapat klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Refleksi pengalaman yaitu teknik untuk memantulkan pengalaman-pengalaman klien sebagai hasil pengamatan Selamat siang, Kak. Ini dari mana ya, Kak? Saya kan kemarin sudah menghubungi Bapak mengenai saya berasal dari Kota Tangerang. Ya, dulu memang rumah saya sering berpindah-pindah, akan tetapi saya cocoknya di Tangerang gitu. Oh, berarti ini Kakak yang waktu lalu menghubungi saya melalui WA ya? Betul. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akbar Dwi Saputra dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Said Banten, prodi dengan konseling Islam. Ya, terima kasih kepada Kakak sudah bisa datang untuk mempercayai saya ke kami. Sebelumnya boleh kita biar lebih akrab lagi lebih mengenal gitu. Saya dengan saudara Agil, saya memiliki atau bertempat di kediaman daerah Tangerang, tepatnya di Marunda. Oh, berarti ini dengan Kak Agil ya? Betul. Sebelumnya Kak Agil ini dari Balaraja ya? Alhamdulillah enggak sih, saya dari Kresek begitu, Pasar Sentiong. Nah, barulah saya kesini. Oh, berarti dari Kresek ya? Jauh ya mungkin untuk perjalanan sini. Alhamdulillah. Tadi juga
sempet hujan gitu kan. Sebenarnya sih hujannya cuma di daerah Pragilan gitu, karena ya begitulah namanya juga industri kan, biasanya banyak polusi-polusi yang membuat awan semakin berat. Oh gitu. Baiklah. Tapi sebelumnya Kak Agil sudah pernah melakukan konseling? Ya, sebelumnya sih belum, karena saya mendengar dari tetangga saya bahwasanya di Serang ada kampus yang bisa untuk membantu seseorang mencarikan solusi begitu. Yang itu tadi katanya di Banten ada, katanya di DKI, tepatnya katanya jurusan DKI, Insya Allah katanya bisa membantu orang-orang di sekitarnya untuk melakukan atau mencari, membantu atau yang memberikan bantuan untuk mencarikan solusi. Berarti Kak Agil ini baru kali ini ya, baru hari ini. Betul. Sebelumnya belum pernah. Ya, jadi kami selaku konselor bisa memberikan bantuan kepada orang individual yang mungkin memiliki masalah pada saat ini gitu kan. Seperti itu. Terima kasih Kak Agil mau berkunjung dan percayai kami. Semoga pertemuan kita kali ini bisa bertemu lagi di lain waktu. Insya Allah. Kalau bapak punya umur panjang. Iya. Jadi begini Kak Agil, kami di sini melayani konseling. Di sini kami melayani proses konseling, di mana kami bisa memberikan bantuan atau memberikan solusi, mungkin bisa nantinya bisa memberikan atau menciptakan pemecah masalah gitu yang mungkin saat ini sedang dialami gitu. Ketika nanti kita untuk merumuskan pemecah masalah ini, ya pada Kak Agil jangan khawatir ataupun jangan sungkan untuk menceritakan semua, karena kita juga sudah memiliki asas-asas yang mungkin ini tidak akan dipublis gitu. Ya, silakan saja pada Kak Agil apabila ada mungkin juga ada cerita keluh kesah ataupun cerita yang bersifat privasi dan tidak harus diceritakan di sini, ya tidak jadi masalah gitu Kak Agil. Ya silahkan bagaimana Kak Agil. Mungkin saya bisa langsung bercerita begitu ya, kepada Bani. Jadi sebenarnya saya memiliki kasus terkait dalam maksudnya hal pekerjaan ini ya. Jadi dimana tempat saya bekerja itu mungkin banyak orang-orang yang tidak senang terhadap saya, dan itu pun bisa ditunjukkan begitu dengan beberapa hal, seperti banyak orang yang mencela saya ataupun orang yang tiba-tiba kok seperti ya memusuhi begitu. Dan akan tetapi saya pada awalnya mungkin gitu biasa saja, dan saya tidak terlalu untuk menanggapi hal-hal demikian. Akan tetapi kok lama kelamaan terus kemudian semakin hari demi hari, nah hal yang saya rasakan kini mungkin terlalu berat bagi saya, karena sudah menyangkut di pekerjaan saya, di bidang saya begitu ya. Apa maksudnya dengan atasan juga, dan itu sangatlah membuat saya tidak nyaman gitu. Jadi pada awalnya saya ini ingin mencari bantuan solusi untuk menciptakan atau menemukan solusi-solusinya tersebut agar saya itu apa sih yang kurang.
Jadi mungkin persoalan yang saat ini dialami oleh Kak Agil ini ada pada di ruang kerja Kak Agil gitu. Hal ini juga sering terjadi kepada guru-guru yang lain yang notabene tidak disukai lah dari lingkungan tersebut, karena yang mungkin entah itu dari pangkatnya, entah itu dari keluarganya, atau segala macam, saya tidak tahu. Akan tetapi hal yang membuat saya riskan akan kejadian-kejadian tersebut yang kok bisa ke saya gitu. Salah saya apa? Kak Agil sekarang ini kerja di mana gitu Kak Agil? Alhamdulillah saya bekerja di PT yang notabene besi, untuk maksudnya pembuatan besi gitu, pengrajin besi. Jadi, Sudah lama Kak Agil ini bekerja di pabrik ini? ya kira-kira 1 tahunan atau 1 hingga 2 tahunan lah. Jadi belum lama, memang belum lama, 1 tahun. Dan persoalan yang mungkin saat ini dirasakan apakah sudah lama atau baru-baru ini gitu ketika Oh, jelas sudah lama. Jadi ketika saya masuk, saya masih menjadi pekerja baru, dan kemudian saya menjadi, ya maksudnya diangkat oleh atasan begitu. Nah dari mulai situlah, ya memang sih pada awalnya gitu, secara ideologi, secara logisnya saya baru kerja 3 bulan tapi saya sudah diangkat. Tapi kan itu kembali lagi kepada atasan, mungkin karena kinerja saya yang sedemikian rupa atau entahlah begitu. mungkin persoalan ini karena memang ada karyawan lain yang mungkin sudah lama ada ketidaksenangan dengan Kak Agil sendiri mungkin ya. Kalau alangkah baiknya karena memang Kak Agil ini sudah diangkat oleh pemilik perusahaan, karena memang melihat dari kinerja Kak Agil dibanding yang lain, ya karena kepercayaan itu sulit untuk menjaga kepercayaan itu. Silakan Kak Agil memegang amanat yang sudah diberikan saja gitu. Bisa adapun permasalahan yang terjadi pada Kak Agil, ya itu anggaplah sebagai apa ya, varian saja gitu dalam kehidupan. Akan tetapi kan maksud saya itu bukan terkendala terhadap diri saya sendiri mungkin ya. Maksudnya seiring berjalannya waktu ini tuh terus merembet gitu kemana-mana, hingga kadang ke keluarga saya juga menjadi imbasnya. Ya apapun yang terjadi dalam dunia pekerjaan Kak Agil ini pasti semua memiliki hikmah dan jalan keluar gitu kan. Kembali lagi kepada Kak Agil, bagaimana baiknya ketika memang dibenturkan masalah seperti ini gitu kan. Memang pada dasarnya saya juga percaya hal tersebut, tapi kan mungkin berdoa saja tidak cukup ya. Saya juga harus mengharapkan banyak usaha gitu agar menjadi lebih baik untuk menjadi lebih baik. Akan tetapi kan bagi saya persoalan ini sangatlah pekik begitu. Maksudnya bagaimana ya kita ingin usaha, maksudnya mencari nafkah untuk keluarga kita, untuk yang diri kita sendiri, untuk bertahan hidup. Akan tetapi ketika sudah mendapatkan pekerjaan yang lain dan ada seseorang atau oknum-oknum yang di belakang kita yang sering menghantui begitu, jadi kan kita sendiri tidak nyaman. Tapi komunikasi yang terjalin dalam ruangan pabrik ini baik ataupun apa atau bagaimana gitu Ya, alhamdulillah baik begitu. Jadi maksudnya entahlah, mungkin ini anggapan saya saja, mungkin mereka itu layaknya seperti orang kedua karena karena ketika saya mengajak berinteraksi dengan mereka menyapa, maksudnya mengayomi saya, mengajak saya juga gitu.
biasalah berinteraksi seperti pada umumnya gitu. Kan tetapi kan ya balik lagi ke situ, bukan tentang sikap atau tentang interaksinya, akan tetapi tindakan mereka yang dilakukan kepada saya begitu. Karena ketika dia bertemu saya, mereka seperti ya mengharapkan saya ataupun menjadikan saya atasan, sehingga mungkin resiko dari situ bisa saja saya menghentikan dan mengeluarkan. Tapi sebelumnya Kak Agil juga udah setelah ada persoalan ini Kak Agil ditegur mungkin ya sama atasannya. Kalau masalah ditegur, mungkin saya sudah mengalami beberapa kali. Tetapi ya lagi-lagi alhamdulillahnya dari pihak atasan itu percaya bahwasanya dari pihak atasan tidak mungkin begitu menuduh, maksudnya tidak mungkin anggapan mereka itu benar yang dilakukan oleh saya. Itulah yang bikin saya bingung gitu. Maksudnya saya ini ingin diapakan sebenarnya gitu. Apa yang diinginkan oleh karyawan-karyawan yang lain gitu ya mungkin, sehingga Kak Agil ini tersudutkan sehingga Betul. dan menimbulkan isu-isu yang tidak enak didengar mungkin ya. Betul. Disampaikan pada atas. Jadi apapun yang terjadi Kak Agil, karena memang atasan pun tidak percaya karena melihat sosok Kak Agil ini yang mungkin kinerjanya lebih bagus dan mereka yang lain itu beranggapan bahwa Kak Agil ini seperti ini, ya abaikan saja gitu kan, karena memang selagi itu tidak merusak dan mungkin tidak mempengaruhi hasil daripada kinerja yang sudah Kak Agil lakukan, ya nggak jadi masalah gitu kan. Sebenarnya saya juga ingin melakukan hal tersebut, maksudnya saya juga ingin ya sebodoh amat gitu. Iya. Akan tetapi ya, seperti yang saya utarakan tadi bahwasanya lama-lama maksudnya semakin lama itu hal menjadi benar begitu dalam hidup saya, sehingga saya juga tidak bisa untuk berluasan. Maksudnya saya di sini merasa dihantui begitu. Namun hal demikian terkadang juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya saya butuh mereka. Di sini pun saya lebih bingung, maksudnya ketika mereka memang ingin mengeluarkan saya atau menurunkan jabatan saya, setidaknya mereka tidak usah untuk minta bantuan ke saya. Akan tetapi hal ini menjadi rumit begitu. Ketika ya mungkin kakak sendiri sudah tahu bahwasanya atasan tidak akan menjadi atasan jika tidak ada bawahan. Seperti itu. Maksudnya saya ingin itu bagaimana sih menjalin keharmonisan gitu dalam pekerjaan. Maksudnya kita saling membantu. Gitu. Bagaimana seperti ini Kak Agil, jadi dengan kita saling berkomunikasi, kita saling sapa, kita saling tegur dan saling peduli, mungkin itu keharmonisan dalam pekerjaan akan lebih terasa dan terjalin. Apalagi coba nanti Kak Agil ajukan pihak atasan, karena memang ini sudah menginjak akhir tahun, bolehlah gitu kita Buat acara jalan-jalan, nah seperti apa itu, jalan-jalan bersama atau tour gitu, demi menjalin keharmonisan yang ada dan apa tuh, menghilangkan semua permasalahan-permasalahan ataupun keirian gitu, ketidaksenangan terhadap satu sama lain. Karena ketika ada iri hati dari satu sama lain, itu bisa menimbulkan konflik yang mungkin sangat besar dan produksi akan mempengaruhi produksi yang ada di pabrik. Bahkan Kak Agil sendiri
merasakan ketidaknyamanan ini bisa disampaikan kepada atasan yang atau pihak-pihak terkait lah gitu. Seperti itu. Yang harus saya buat itu mungkin adalah keharmonisan gitu dari lingkungan saya Ya, sendiri. iya seperti itu. Tapi permasalahan-permasalahan yang ada di ruang lingkup pekerjaan ini maksudnya tidak menjalar kemana-mana, tidak kebawa ke keluarga ataupun ke saudara atau teman, tidak, atau ke sana juga. Sebenarnya sih untuk masalah ke keluarga atau ke teman, ruang lingkup saya yang di luar dari pekerjaan itu memang sangat jarang, akan tetapi ada saja begitu cemoohan untuk keluarga saya dari luar tersebut, dari lingkungan saya tersebut, yang mungkin menurut saran saudara tadi bahwasanya harus membangun keluarga, mungkin itu yang akan saya lakukan. Iya mungkin seperti itu Kak Agil. Kak Agil juga harus tetap jaga kesehatan, karena mungkin ketika lagi banyak masalah Kak Agil ini enggak atau tidak semangat dalam menjalankan aktivitas, bahkan nggak selera dalam makan, ya itu tetap harus dipenuhi lah gitu kan ya, supaya nanti kesehatan Kak Agil sendiri tidak rusak gitu, karena ada persoalan-persoalan yang mungkin dirasakan saat ini. Bagaimana Kak Agil, apakah ada persoalan yang lain mungkin di dunia pekerjaan ataupun Ya tidak ada sih, hanya itu saja. silakan minum dulu Kak Agil. Iya, Seperti yang tadi. mungkin saya karena sudah mendapatkan sedikit bantuan untuk solusi saya, mungkin saya langsung untuk pamit saja karena saya juga masih ada kepentingan yang lain. Iya Kak Agil, baiklah kalau memang Kak Agil sendiri sudah sedikit memiliki gambaran untuk depannya seperti apa. Terima kasih sudah mempercayai kami dalam konseling ini. Ya, semoga permasalahan yang ada pada Kak Agil ini bisa cepat terselesaikan. Kalau tidak keberatan nanti pada tanggal 2 Januari kita bisa bertemu lagi untuk ngobrol lagi terkait permasalahan yang ada pada Agil. Semoga saja di pertemuan kita nanti permasalahan Kak Agil sudah terpecahkan. Ya, baik. Terima kasih Kak Agil. Baiklah, Ya. kalau memang sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya langsung pamit undur diri saja karena saya sudah banyak teleponan dari rumah begitu karena dicari ini dari Serang ke Tangerang itu cukup jauh. Iya. Saya Berdita Putra selaku konselor. Mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan video kami